mata gua Jokowi emang politisi jempolan. Kemarin di hadapan kader Partai Perindo, ia dengan santai bicara soal pengalamannya mengikuti berbagai pemilu. 2 kali pilkada di Solo ia menang. Sekali pilkada di Jakarta ia juga menang. Lalu 2 kali ikut pemilihan presiden juga keluar sebagai pemenang. Lalu dalam pidato itu ia memotong dengan kata-kata yang seru juga. Mohon maaf ya Pak Prabowo, orang ketawa dengar celutukan itu. Apalagi kemudian para peserta di ruangan itu menyaksikan Menteri Pertahanan Prabowo yang juga hadir langsung diri kasih hormat sama omongannya Pak Jokowi. Yang paling menarik dari pernyataan Jokowi adalah tambahannya kemudian. Tambahannya adalah kelihatannya kali ini jatahnya Pak Prabowo nih. Itu kata Jokowi. Lalu ramailah interpretasi orang bahwa pernyataan itu sebagai bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada mantan rival abadinya itu, Pak Prabowo. Pendukung Prabowo seperti Permadi Abu Janda di akun IG-nya bahkan berani bertaruh 50 juta rupiah. Kalau nanti di tahun 2024 junjungan barunya pasti akan terpilih menjadi presiden. Sebuah tindakan GR yang penuh percaya diri. Lo tahu nggak? GR sih bukan termasuk perbuatan dosa. Apalagi sesuatu yang diharamkan. GR boleh-boleh saja. GR itu cuma perasaan yang terlalu. Perasaan yang diletakkan di luar batas takaran. Dengan kata lain, GR itu sejenis baper tapi dalam konotasi yang positif. GR hanya dicemaskan para psikolog terhadap pasiennya meskipun seringkali pasiennya nggak nyadar. Kalau saya sendiri ngelihat statement itu sebagai candaan politik. Dilemparkan oleh seorang Jokowi di publik yang sangat terbuka. Ini adalah cara Presiden Jokowi mencairkan suasana politik yang belakangan ini emang mulai panas. Dengan pernyataan itu, Jokowi seperti ingin menjelaskan beberapa hal. Nah, gue mau rinci nih. Pertama, dalam sejarah pemilu Jokowi memang harus diakui dia belum pernah kalah. 5 kali pemilu, 5 kali juga dia menang. Sementara Prabowo memang sebagai orang yang sudah terbiasa kalah dalam pemilu. Karena itulah Jokowi minta maaf kepada Pak Prabowo yang hanya duduk di posisi runner up dalam 2 kali pilpres. Tapi sebetulnya yang namanya runner up itu bukan posisi yang kalah-kalah banget. Runner up juga juara. Meskipun juara kedua. Dalam Olimpiade, seorang yang menjadi runner up juga akan naik ke atas podium, dikalungin medali perak, mendapat keplok tangan penonton juga. Seorang runner up juga punya hak untuk dada-dada loh, dengan wajah yang tersenyum ceria. Demikian juga runner up punya hak untuk sujud syukur. Yang kedua menurut gua, pernyataan sambung Jokowi tentang kelihatannya kali ini adalah jatahnya Pak Prabowo. Nah ini yang menjadi perbincangan seru yang dipegang oleh teman saya Permadi itu sebagai pegangan bahwa 2024 adalah milik Prabowo. Apakah ini adalah dukungan Jokowi terhadap Prabowo untuk menggantikannya sebagai presiden berikutnya? Kalau di mata gue sih belum tentu. Gue tetap menganggap ini sebagai candaan politik kelas tinggi. Membuat suasana politik yang tadinya suram dan penuh curiga jadi cair. Ia ingin menyampaikan kepada publik kontestasi politik sekeras apapun tidak menjadikan orang harus terus bermusuhan. Jokowi menunjukkan sikap rileksnya. Candaan itu justru membuat sesuatu yang tabu jadi santai. Jadi santuy, jadi enak. Politik bukan melulu ketegangan, kopar-kapir, tetapi sesuatu yang lebih adem. Prabowo 2 kali memang dikalahkan dalam pilpres. Pada periode pertama, ia dan partainya ngotot duduk sebagai oposisi.
Tapi rupanya daya tahannya sebagai oposisi cuma kuat 1 periode. Pada periode kedua keadaan berubah. Karena mungkin capek jadi oposisi karena dipaksa nyinyir nggak karuan. Akhirnya Prabowo nggak tahan dan memilih masuk kabinetnya Jokowi. Singkatnya, dengan masuk kabinet Jokowi, Prabowo harus mengakui kekalahan total dengan menjadi bawahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Apapun ceritanya, gue perkirakan sampai menjelang pemilu 2024, kelihatannya Prabowo menunjukkan sikap sebagai bawahan yang loyal. Ia bukan kayak SBY yang dulu dianggap sebagai bawahan yang balelo ketika duduk di kabinetnya Bu Mega. Sikap mantan seteru yang kemudian menjadi bawahan loyal menunjukkan meski jabatan presidennya sebentar lagi berakhir, tapi power politik Jokowi itu masih tinggi. Wong sekelas Prabowo aja masih punya loyalitas tinggi. Ia atau Jokowi tidak lantas mau menjadi presiden bebek lumpuh justru di akhir masa jabatannya. Ia masih punya kekuatan penuh. Ia masih menjadi sesuatu pada 2024 nanti. Ia tetap faktor yang sangat diperhitungkan. Yang ketiga, kepada semua bawahannya sebetulnya, terutama yang duduk sebagai ketua parpol, menteri-menterinya yang jadi ketua parpol, kayaknya Jokowi memberi ruang yang cukup untuk mereka mengadu nasib di 2024 nanti. Wajar sih, ketua parpol kan juga mikirin rumah tangganya, internal rumah tangganya. Mereka harus maju, punya sikap percaya diri maju sebagai capres. Jadi Jokowi memberi ruang kepada semua. Selain Pak Prabowo, sikap Jokowi kepada Erlangga Hartarto misalnya, kan sama aja. Juga diberi ruang. Atau kepada Erick Thohir, Jenderal Andika Perkasa, Sandiaga Uno, kayaknya semua sama deh. Ia selalu memberikan respon positif terhadap kinerja mereka atau terhadap elektabilitas yang mereka dapatkan. Artinya, sikap positif Jokowi bukan hanya ditujukan pada Prabowo, pada menteri yang lain juga sama. Ia berusaha bertindak jadi bapak yang adil buat anak-anaknya atau jadi atasan yang adil kepada seluruh anak buahnya. Pernyataan politik seorang Jokowi yang jelas berkonotasi berkonotasi yang dalam tanda kutip tidak terlalu positif, justru pernah disampaikan dalam forum HUT Partai Golkar kemarin. Lo inget dong ketika ia ngomong di podium dan jelas-jelas mengatakan dia berharap Golkar jangan sembrono dalam menentukan capres. Semua orang tahu maksud dan arah omongannya. Di forum itu juga ada Pak Surya Paloh. Dan orang tahu Pak Surya Paloh baru aja kesusu mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Dan Anies sejak dipecat dari kursi Mendikbud memang memposisikan diri sebagai antitesa dari Jokowi, sebagai perlawanan dari Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi, Anies ogah melakukannya. Nah, itu yang menjadi itu beberapa hal yang penting untuk dikuliti dari pernyataan Jokowi. Yang keempat yang menurut gua menarik dari pernyataan itu adalah bahwa segmen pendukung Anies dan Prabowo bisa dikatakan banyak berhimpitan. Kalau lo perhatikan sekarang, jika Prabowo dibiarkan makin menciut dukungannya, misalnya dilihat dari hasil-hasil survei yang stuck atau cenderung menurun, kondisi ini akan sangat menguntungkan Anies. Kenapa? Akan ada perpindahan pendukung. Sebab penciutan elektabilitas Prabowo berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas Anies. Nah, dalam konteks itulah Prabowo harus mendapat dorongan juga. Kenapa? Agar dia nggak minder menghadapi 2024 karena elektabilitasnya melorot. Biar dia percaya diri. Agar
para pendukungnya tetap setia mendukung seorang Prabowo yang sekarang memang sudah menunjukkan bagaimana loyalitasnya kepada seorang Jokowi. Yang kelima, Jokowi itu mau diapapun juga afiliasi partainya ya PDIP. Sementara kan kita tahu di PDIP itu ada 2 orang yang dianggap berpotensi maju sebagai calon presiden. Ada Mbak Puan dengan elektabilitas 1, dan ada Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya dalam beberapa survei menembus 30%. Meski elektabilitasnya baru 1, biar bagaimanapun ya Mbak Puan punya posisi strategis di PDIP. Ia adalah putri seorang ketua umum. Ia juga sekarang menduduk sebagai ketua DPR RI. Ia juga dikenal sebagai pimpinan teras partai, bagian dari elit partai. Nah, dengan statement candaan itu yang kemudian diterjemahkan sebagai dukungan atau sebagai dorongan untuk Prabowo di 2024, Jokowi ingin menjelaskan posisinya di PDIP. Jadi dia ingin mengatakan biarkan PDIP berproses sesuai dengan mekanismenya sendiri untuk menentukan siapa kadernya yang akan diusung sebagai capres pada 2024 nanti. Ia nggak mau dicurigai ikut bermain di wilayah ketua umum PDIP. Ia tidak mau masuk ke tempat atau ke wilayah yang bukan wilayahnya. Itu wilayah murni ketua umum PDIP, wewenang ketua umum PDIP sesuai dengan amanat Kongres. Jadi Jokowi lebih leluasa bercanda dengan orang-orang di luar partainya seperti candaannya ke Prabowo kemarin. Yang terakhir ya menurut gua, Presiden Jokowi sadar efektivitas pemerintahan juga ditentukan pada penguasaan di parlemen. Jika ada 2 partai besar seperti PDIP dan Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan, itu akan memudahkan jalannya roda pembangunan. Artinya, meski dalam pilpres harus berkompetisi, misalnya ya, kalau masing-masing mengusung pasangan capres sendiri-sendiri atau pasangan capres yang berbeda, keduanya mungkin bisa gabung lagi nanti. Kalau sudah ada yang terpilih membangun pemerintahan bersama seperti yang dicontohkan sekarang. Prabowo mantan rivalnya gabung menjadi bawahannya Jokowi. Atau mungkin ini sebagai sinyal bahwa PDIP dan Gerindra cocok kalau mau digabungkan sejak sekarang. Kalau mau dikoalisikan sejak sekarang. Tentu saja kalau itu yang dimaksud Pak Jokowi, komposisinya harus proporsional. Maksud proporsional di sini PDIP kan suaranya jauh lebih gede dibanding Gerindra. Tentu saja PDIP punya hak untuk maju sebagai calon presiden dan Gerindra mengusulkan atau mendukung kadernya sebagai calon wakil presiden. Ketimbang Prabowo jadi runner-up lagi, mending sesekali jadi pemenang. Nggak apa-apalah jika posisinya sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Gue sih setuju. Kayaknya itu deh yang dimaksud Jokowi. Gue Eko tadi hanya ngajak berpikir. Kesimpulannya terserahlah. Lu. Makasih.